Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rida Fitriani, NPM 2013-130015. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang dimana video ini untuk memenuhi tugas atau UAS dari mata kuliah Metode Penelitian Hubungan Internasional atau Metopen HI. Judul dari proposal saya yaitu Normalisasi Hubungan Diplomasi Kuba dan Amerika Serikat. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahannya, yaitu Kuba merupakan suatu negara yang terletak di Karibia Utara, 9 mil sebelah selatan dari pulau-pulau rendah di barat dan terletak di pintu masuk Meksiko antara Florida dan Amerika. Dapat dikatakan Kuba ini sebagai terasnya dari Amerika. Pada tahun 1898, Amerika Serikat menuntut Spanyol untuk membebaskan Kuba dari kolonialnya dan segera mendeklarasikannya. Sebelumnya itu memang Kuba itu dijajah oleh Spanyol, dan yang dijajah ini adalah Spanyol ingin mengambil keuntungan dari hasil tani, yaitu gula, berupa gula yang banyak dari Kuba. Dan di sini Amerika melihat kesempatan bahwa dengan Amerikanya masuk sebagai penengah dalam masalah ini, mereka bisa memanfaatkan situasi, yaitu dengan cara mendeklarasikan, membantu Kuba untuk merdeka, yaitu pada tahun 1902, akhirnya Kuba bisa lepas dari jajahan Spanyol. Lalu setelah terjadinya penguasaan yang masih dikuasai oleh Amerika Serikat, pada tahun 1953 Fidel Castro dan juga Che Guevara menggulingkan kekuasaan Fulgencio Batista dan mereka memimpin gerilya di Kuba Timur. Jadi setelah hal ini terjadi, mereka berdua itu, Che Guevara dan Fidel Castro itu melihat peluang dan akhirnya disitulah melihat celah untuk membangun kerjasama dengan Uni Soviet. Pada tahun 2014, Amerika Serikat dan Kuba melakukan kesepakatan, namun kesepakatan ini bersifat secara tertutup karena difasilitasi oleh Sri Paus Fransiskus. Jadi kesepakatan ini hanya berupa sebuah kesepakatan yang tertutup seperti itu. Hingga pada resminya itu tanggal 20 Juli 2015 akhirnya normalisasi hubungan diplomasi kedua negara ini akhirnya terjadi. Yang diharapkan dari adanya normalisasi hubungan diplomatik Kuba dan AS ini adalah penghapusan larangan perjalanan terhadap warga AS untuk datang ke Kuba. Dan juga yang kedua yaitu pembatalan embargo ekonomi yang telah diberlakukan selama puluhan tahun. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah mengapa Kuba akhirnya menyetujui kebijakan normalisasi diplomatik dengan Amerika Serikat setelah hampir 50 tahun menutup diri. Selanjutnya, saya akan masuk ke kerangka teori. Di kerangka teori ini saya menggunakan 3 teori. Yang pertama itu adalah teori kepentingan nasional. Menurut Daniel S. Spade, mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan, militer, moralitas, dan legalitas. Dalam kepentingan nasional, hal yang dipertimbangkan mengambil sebuah keputusan adalah keamanan yang mencangkut kelangsungan hidup rakyatnya dan keutuhan wilayah serta kesejahteraan. Lalu teori yang kedua yaitu perdagangan internasional. Menurut David Ricardo dalam pemikirannya terhadap perdagangan bebas yang mengungkapkan bahwa perdagangan bebas membantu negara-negara untuk memaksimalkan keunggulan komparatif di setiap wilayahnya. Nah, sementara Kuba ini merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam pengekspor cerutu dan juga gula. Nah, jadi keunggulan komparatif ini bisa bermanfaat bagi Kuba untuk meningkatkan interaksi perdagangannya dengan negara-negara internasional, termasuk dengan Amerika Serikat. Itu saya akan ke teori yang ketiga, yaitu teori pengambilan kebijakan politik luar negeri. Menurut J.
Jack C. Plano dan Roy Alton, politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat kebijakan atau keputusan atau decision maker suatu negara dalam menghadapi unit politik internasional seperti negara dan lain-lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Dalam penjelasan ini bahwa sebuah keputusan atau pengambilan kebijakan luar negeri itu harus dilihat dari kembali lagi ke kepentingan nasionalnya. Jadi antara kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional itu terkaitan. Nah, dari hal itu selanjutnya menurut Alex Mintz ada faktor domestik yaitu kepentingan ekonomi dan keputusan kebijakan luar negeri atau economic interest dan foreign policy decision. Nah, dalam kasus normalisasi dan hubungan diplomasi Kuba dan Amerika Serikat ini, maka faktor domestik itu yang paling terlihat adalah faktor ekonomi atau keputusan kebijakan luar negerinya itu berubah dari ekonomi. Karena kembali lagi bahwa yang diharapkan dari Kuba selain perwujudan hubungan yang baik antara satu negara ke negara lain, tetapi Kuba juga mengharapkan bahwa embargo ekonomi untuk Kuba itu oleh AS bisa dibatalkan sehingga ekonomi yang diharapkan oleh Kuba itu bisa meningkat dengan baik tanpa harus lagi-lagi menutup dirinya dan hidup dalam keterbatasan. Lalu saya akan berlanjut ke hipotesis, yaitu hipotesisnya Presiden Kuba Raul Castro ingin membangun negaranya dengan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakatnya terutama dalam bidang ekonomi. Lalu yang kedua itu ada pemulihan hubungan diplomasi Kuba dan Amerika yang dianggap mampu mengembalikan keadaan ekonomi atas embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang presentasi proposal studi saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.